Ya, bagaimana? Semua masih membaca peluang, menakar kemana berkoalisi yang tepat dan bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 9 Juli mendatang. Ini pula yang terjadi dengan Partai Demokrat. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa menentukan koalisi baru yang disebut poros baru. 2 periode memegang kendali pemerintahan koalisi menurut Sekretaris Komisi Pengawas Partai Demokrat, Suwaidi Marasabesi, menjadi modal awalnya. Partai Gerindra dengan perolehan suara versi quick count 12% kini juga mendekati Demokrat untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto menantang Jokowi. Namun hingga saat ini belum jelas benar bagaimana kemungkinan Prabowo dan SBY berada di satu perahu koalisi. Poros baru yang mungkin terjadi adalah ketika Demokrat mencoba mendekati Partai Tengah, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Jika ditotal, koalisi poros baru ini bisa mengajukan nama capresnya sendiri. Keempat partai ini memang sudah 10 tahun berada dalam barisan koalisi bersama SBY. Tiap hari sama Pak Mahfud, tiap hari sama Roma kita tawarkan. Tapi kenapa Bapak sendiri nggak mau kan? Ya kalau ditolak nanti tawarkan lagi siapa lagi. Siapa lagi? Yang koalisi siapa Pak? Teman koalisi siapa? Yang Bapak hampir intensif dengan PDIP. Meskipun intensitas itu belum sampai final. Tapi kedekatan kita dengan PDIP sangat produktif. Tinggal bagaimana apakah finalisasinya ini tuntas atau sambil kita juga membuka komunikasi dengan Gerindra. PKB belum menentukan secara pasti kemana akan berkoalisi. Memang Jokowi sudah menjalin komunikasi politik dengan Muhaimin Iskandar, namun belum menghasilkan kesepakatan yang berarti. PKS berkilah lebih berkonsentrasi mengamankan perolehan kursi alias belum berkomentar soal arah koalisi. Partai Amanat Nasional setali 3 uang belum memberikan sinyal positif merapat kemana. Lantas bagaimana dengan Golkar? Abu Rizal Bakri capres Golkar juga belum aman untuk bisa menantang Jokowi. Manuver Golkar ke Demokrat belum juga membuahkan hasil. Golkar berpikir mendekati Partai Hanura mengawinkan AR capres PDI Perjuangan Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV. Dan Demokrat yang duduk bersama, tentu juga angka untuk persentase untuk maju juga sudah signifikan. Berdialog dengan Gerindra juga begitu, atau juga ke tempat yang lain. Nah sekarang ini kami sedang merumuskan juga mana yang terbaik untuk bangsa. Dan jika Demokrat diajak atau bekerjasama dengan yang lain memberikan efek yang besar untuk kemajuan bangsa ini, itu yang paling kita dorong bersama gitu. Apalagi Demokrat punya pengalaman 10 tahun memimpin pemerintahan, tentu itu modal yang paling kuat bersama dengan siapapun nanti akan menjadi atau memimpin pemerintahan yang akan datang. Tapi sistem Demokrat untuk buat sendiri juga kan bisa bersama-sama dengan yang lain juga ada, seperti yang saya katakan tadi, sehingga kami harus menuntaskan potensi kami kemanapun arahnya itu. Oke, baik. Ya, oke, baik. Mas Viva Yoga, tapi kalau PAN sendiri? Apa nanti pasangan yang akan diusung? Misalnya betul dari Golkar itu tetap Pak Ical, lalu siapa pasangannya? Karena Pak Ical memerlukan pasangan yang tidak hanya melengkapi kekurangannya secara pribadi, tapi juga melengkapi potensi elektoral Pak Ical yang selama ini dianggap lebih rendah dibanding yang lain. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, saya kira kalau Demokrat adalah ya bikin poros sendiri, dengan asumsi bahwa Demokrat itu memenangkan perolehan suara keempat, maka bisa saja dia tanda kutip memimpin koalisi, apapun namanya. Nah, siapa yang bisa ikut? Kalau misalnya PKB tidak jadi ikut ke PDIP, maka PKB juga ikut diajak, bisa jadi PAN diajak. Harus dibedakan antara koalisi Pilpres dengan koalisi menyelenggarakan pemerintahan. Jadi kalau tujuannya untuk ikut pemerintahan nanti, ya tidak harus sekarang. Kita berbicara, kita fokus ke Pilpres aja dulu ya Mas Jari. Kalau dari PAN